Saya punya cita-cita ingin menjadi psikolog. Pengen jadi psikolog, mantep banget ya. Cita-citanya banyak. Banyak, nggak apa-apa. Gede itu kalau masih kecil kan kayak cita-citanya pengen jadi dokter, pengen jadi apa. Kalau makin dewasa itu makin bingung. Cita-citanya pengen nggak takut naik lift. Kedepannya setelah lulus saya pengennya sih itu jadi content creator, kayak cover musik gitu. Kalau dulu itu pengennya jadi pramugari, tapi kalau sekarang masih nggak tahu ya, masih mau mikir lagi. Welcome on board. I'm Bella speaking. Pengennya jadi orang sukses pastinya. Tapi Amin. itu apa, neneknya itu loh dukung banget jadi guru aja guru gitu. Tapi Ini kan dari nggak nenek. tahu. Kalau dari kamu sendiri nggak tahu. masih belum tahu. Teman-teman, ada yang cantik-cantik, ada yang juga ganteng satu, tapi tetap yang paling ganteng saya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Kalau Sobat K pengguna TikTok, user Instagram, pastinya udah tahu sama talent-talent yang udah ada di studio podcast K Radio di pagi hari ini. Sapa dulu dong Sobat K. Halo Sobat K. Halo Sobat K. Kalau udah nggak asing sama talent-talent ini, mereka adalah talent-talent dari SMK 1 Pancasila Ambulu yang kemarin sempat viral nih dengan konten-konten nyanyinya yang memang pada berbakat banget sih Sobat K, udah nggak main-main. Tadi saya dengerin latihannya aja itu kayak aduh melting banget pagi-pagi dinyanyiin sama adik-adik yang berbakat ini yang sudah hadir spesial di program K Perspektif Pagi tentunya. Halo adik-adik, apa kok bilang adik-adik ya? Bilangnya teman-teman aja ya, biar saya nggak kelihatan tua juga di sini. Di sini udah ada teman-teman, ada yang cantik-cantik, ada yang juga ganteng satu, tapi tetap yang paling ganteng saya. Mungkin bisa kenalan sama Sobat K. Halo, nama aku Bella. Halo Kak Bella. Di sebelahnya Kak Bella ada Kak siapa ini yang juga cantik nih? Ya, halo, saya Sindu. Kak Sindu, kemasnya yang paling ganteng walaupun masih ganteng saya di hari ini ya. Halo, perkenalkan nama aku Fadil. Fadil, oke, next. Hai, halo, nama aku Fani. Ada Kak Fadi dan yang terakhir but not least. Halo, nama aku Egis. Nah, ada Bella, Sindu, Egis, Fani dan juga Kak Fadil yang tentunya udah malang melintang di FYP kalian kayaknya ya Sobat K. Kalau kalian sering pantengin yang namanya FYP TikTok, kayaknya mereka ini udah langganan, bisa dibilang gitu ya. Kalau misalkan Sobat K tahu lagu Acha Septriasa, Sampai Menutup Mata, ada lagunya Agnes Mo yang beberapa kali lewat FYP kalian, mereka ini udah pernah nyanyiin karena nih mereka ini tergabung dalam satu tim yang talented banget dari SMK 1 Ambulu, maksud saya SMK 1 Pancasila Ambulu yang membentuk tim kreatif nih yang namanya Simi Studio Team. Nah keren banget. Mereka ini sampai viral banget nih Sobat K. Viewersnya udah sampai jutaan ya kayaknya di TikTok. Nah pernah gak sih kalian ini nyangka kalau konten yang kalian bikin itu bisa tiba-tiba meledak dan viral kayak gitu? Mungkin siapa yang jawab nih perwakilannya? Bella dulu deh mungkin kalau mau jawab. Kenapa kok nyangka gak sih misalkan kalian tiba-tiba bikin konten tiba-tiba viral banget nih? Ya, sebenarnya nggak nyangka banget ya, soalnya banyak juga viewersnya. Itu dari bikin kontennya itu kayak gabut-gabut aja kan sebenarnya. Oh, awalnya gabut-gabut ya. Awalnya gabut-gabut tapi kok rezeki gabutnya gitu. Benar. Ya, udah nggak nyangka aja gitu. Nggak nyangka. Nah, awalnya yang inisiasi itu siapa? Apakah kalian ataukah gurunya yang melihat anak-anak ini berbakat nih, akhirnya kayak oke nih kayak dikemas. Dari siapa dulu awalnya? Ya mungkin ide awalnya kan dari guru dulu. Dari guru. Terus nanti mungkin anak-anak bisa menyalurkan ya di TikTok. Pak buat ini keren gitu. Oh berarti awalnya lihat TikTok
kok keren. Akhirnya guru-gurunya ini berinisiasi atau inisiatif buat konten seperti itu. bikin konten seperti itu. Pasti guru-gurunya juga anak-anak muda nih yang user TikTok. Kalau guru-gurunya yang umurnya udah tua kayaknya nggak pakai TikTok ya. Pasti ini guru-guru SMK 1 Pancasila Ambulu ini guru-gurunya masih muda-muda. Jadi updated nih yang namanya konten-konten lagi trending ini apa aja. Nah, awalnya kalian akhirnya terbentuklah menjadi sebuah tim. Ini awalnya nyanyiin lagu-lagu pop aja atau seperti apa? Jawa kan awalnya. Iya. Tapi banyak sih. Dari Soalnya dulu itu buatnya satu solo. Habis itu buat yang itu Tim? Buat yang estafet. Oh gitu. Oh awalnya bikin satu talent dibuat individual solo gitu ya. Jadi satu-satu diorbitin satu-satu. Kok kayaknya lagi trending yang nyanyi saut-sautan itu ya, gantian gitu ya. Akhirnya mereka kepikiran lah satu ide yang justru malah viralnya yang saut-sautan itu ya, yang gantian itu. Keren banget nih. Sejauh ini kalian enjoy nggak ngelakuin ini? Misalkan kan berangkat sekolah biasanya kayak, aduh berangkat sekolah males nih pelajaran lagi. Tapi kan ini ada nilai plusnya nih. Aduh berangkat sekolah, ketemu teman-teman Simi Studio Team, kita bikin konten lagi nih hari ini. Lebih enjoy nggak sekolahnya sebenarnya? Lebih enjoy ya. Lebih seru juga. Akhirnya lebih semangat sekolah karena pagi-pagi udah siap-siap, udah sarapan, enjoy banget sekolah karena udah bakalan ada konten-konten baru yang setiap harinya diproduksi. Nah ini produksi kontennya setiap hari kah atau seperti apa kalau di SMK di sekolah kalian? Kalau itu nunggu kita free kayak pulang sekolah gitu. Kadang dalam satu hari itu bisa 2, 1 gitu. Oh gitu ya, berarti tergantung kaliannya juga. Berarti nggak sampai mengganggu istilahnya jam pelajaran yang inti. Bukan sampai yang meninggalkan meninggalkan kelas gitu. Biasanya kan dibuat izin ya, kayak izin bikin konten. Mungkin kan gara-gara SMK-nya tahu nih, sekolahnya tahu, oh viral ya udah nggak apa-apa diizinin bikin konten, nggak sampai gitu ya. Berarti nunggu jam istirahat atau mungkin sekolah kelar baru bikin konten. Keren banget nih Sobat Kay. Nah, respon pertama kali yang dikeluarkan pihak sekolah sendiri melihat kalian viral itu seperti apa awalnya? Mungkin ada yang semua pro atau ada yang kontra juga nih, ada yang nyinyirin nih. Biasanya kan kalau viral nih nggak selamanya dipuji, ada juga ini yang nyinyir, entah temen, entah guru mata pelajaran, entah pihak lain di sekolahan atau gimana nih? Boleh diceritain nggak apa-apa, di-spill dikit. Kalau Fadil sendiri mungkin gimana kalau pengalamannya? Teman tuh ya ada 1-2 gitu, yang kadang yang kayak ngejek gitu, bilang seleb gitu. Oh gitu, waduh. Jadi jalan gitu ke kantin, Fadil tiba-tiba di seleb gitu. Iya. Loh, positif dong itu. Enggak sih, terlihat dari raut wajahnya juga. Iya. Agak ngejek ya, Toxic sih. Oh lebih ke ini toxic positivity. Iya, Ya, karena ini kebanyakan respon mereka ya positif. Oh positif. Kalau itu dari teman-teman sendiri. Kalau dari lingkungan yang lain, dari mungkin guru mata pelajaran yang mungkin malah nyinyirin kalian atau mungkin nggak ada ya. Semua suportif ya. Oke, guru SMK-nya benar-benar suportif nih Sobat Kay untuk mengembangkan talent-talent dari para siswanya. Infonya udah mulai dapat endorse-endorsean nih teman-teman dari Simi Studio Team nih. Keren banget gak sih Sobat Kay? Nah, gimana sih sebenarnya kayak kalian ketika merasakan udah dikenal orang, kan sekarang udah di sekolah juga udah tadi ada yang nyapa seleb, apa di luar juga ada yang nyapa gitu, gimana nih rasanya? Lebih gimana? Boleh cerita-cerita. Lebih kayak kalau di luar gitu ya, lebih kayak diliatin gitu, kayak oh ini yang di video gitu. Gitu. Udah pernah ada yang ngajak foto belum? Belum. Udah. Wah, keren banget, udah kayak artis nih. Jalan-jalan ke Pasar Tanjung, ternyata ada yang minta foto gitu ya. Atau mungkin lagi lagi tamasya sama keluarga. Mbaknya yang viral ya, tiba-tiba ditembak itu. Pas beli itu kartu, beli ke counter. Nah itu diajakin mbaknya yang viral ya, terus minta foto. Gak apa-apa, yang penting kan viralnya positif ya, bukan viral karena hal-hal yang negatif. Kalau viral negatif itu yang susah. Banyak viral ya, mau nutup muka ini gimana kalau viralnya negatif gitu pasti. Kalau
Kalau viralnya positif, apalagi nyanyi nih keren nih talentanya, mbaknya viral, iya mau dinyanyiin gitu. Harusnya jawab gitu nih petugas counternya. Apa sih yang berubah? Apakah ada yang berubah dari kehidupan kalian gitu sebagai siswa yang biasanya ya pergi sekolah, pulang sekolah, atau mungkin les tambahan gitu. Setelah viral apa yang berubah? Apakah kalian lebih pede kah atau justru lebih jaga image nih? Aku nggak bisa nih keluar tanpa make up, aku nggak bisa nih keluar tanpa dandan, atau seperti apa nih teman-teman? Ya mungkin lebih ke apa sih? Lebih pede gitu maksudnya. Oh, lebih pede justru ya. Jadi ya udahlah, inilah aku gitu, menunjukkan jati diri sebenarnya. Kalau kemarin kan mungkin sebelum viral ya udah kayak malu-malu. Oh, justru lebih pede. Tak kira kayak idol K-pop kan gitu ya. Kalau udah didebutin nggak boleh keluar tanpa make up gitu. Kalau kalian ini pede-pede aja ya. Tapi positifnya lebih dikenal tadi. Udah dapat diskon kantin belum? Kalau pergi ke kantin gitu, nggak apa-apa, kalian makan siang gratis. Oh, dapat kerupuk gratis. Fadil dapat kerupuk gratis nih ya. Kayaknya Fadil ini juga banyak fansnya nih, cewek-cewek nih ya, yang udah mau minta nih Fadil buat nantinya live perform, giat atau rajin nguploadin konten, bikin konten-konten kreatif di TikTok, di Instagram gitu. Udah berapa lama? Kalau itu udah 3 tahun ya. Mulai 2021. Itu kita mulai konten kayak lagu-lagu solo itu. Terus diadain podcast, terus kita ini paduan suara. Paduan suara. Oh, berarti yang berkaitan dengan itu tadi ya, nyanyi dan lain sebagainya. Awalnya apakah fasilitasnya sama seperti yang kalian dapatkan sekarang, atau dulu masih pakai fasilitas seadanya? Dulu fasilitasnya itu seadanya banget. Seadanya ya. Jadi pakai ruang kelas gitu. Ya ada tempat. Oh, ada tempat sendiri, cuman kayak nggak yang terfasilitasi sampai sekarang. Oke, benar. Belum updated. Karena belum viral sih waktu itu. Karena udah 3 tahun, kalian tetap rajin nguploadin konten. Pernah dapat hate comment nggak waktu awal-awal merintis, atau mungkin pas viral ini? Mungkin iya. Sindu bisa cerita nih. Kok kayaknya jawabannya pernah. Kayaknya yang ngerasain hate commentnya si Sindu nih. Iya, waktu itu di YouTube itu kan solo Kak ya. Nah itu ada head comment kayak gini, make up dong, itu pakai make up pelajar lah minimal gitu. Make up pelajar, perasaan waktu zaman saya sekolah dulu pelajar nggak boleh make up sih Sobat Ki. Sunscreen aja kayaknya ditarik dulu tuh. Iya tapi itu kan breakout banget ya Kak ya. Itu banyak bekas jerawat gitu, dikatain kayak make up dikit-dikit lah, dibedakin atau gimana gitu. Gitu. Pokoknya gitu-gitu lah. Jahat ya, kadang-kadang udah nyerang fisik juga. Iya, terus sempet down banget. Vakum, nggak mau ngonten lagi. Ya ampun tuh Sobat K, itu harus dicatat ya netizen-netizen di luar sana. Jangan tiba-tiba kalian ini asal ketik aja. Karena ketikan-ketikan kalian nih ya, itu dampaknya gede banget loh. Sampai talentnya yang biasanya pede-pede aja sama dirinya, justru down sampai nggak mau nyanyi berhari-hari ya. Iya. Sindu sendiri yang mengalami. Iya. Itu dia nih Sobat K. Yang namanya komenan itu harus dijaga ya, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Apalagi kalau udah nyerang fisik, kan yang namanya orang ini kan beda-beda. Apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan ini beda-beda, nggak semuanya sama. Nah ini yang dirasakan oleh Sindu. Mungkin teman-teman yang lain apakah mendapatkan hate comment yang sama? Fadil kok mantuk-mantuk kayaknya sama. Ternyata nggak cuma dipuji-puji doang ya Fadil, ternyata pernah dapetin hate comment. Gimana ceritanya? Kan wajah saya kan kalau sekolah itu kan pasti berminyak toh, terus saya jerawatan juga. Terus yang komen bilang gini apa? Fadil belum mandi. Oh, itu sih kayaknya beneran ya. Oh enggak, udah mandi tapi sebenarnya. Tapi kan emang berminyak aja. Nah itu juga nih. Kadang-kadang Sobat K, netizen bukan Sobat K. Kalau Sobat K ini biasanya educated, lumayan aware sama isu-isu kayak gitu. Nah kalau netizen di luar sana nih masih banyak emang ya yang asal ketik gitu. Itu di skincare juga, minimal pakai skincare. Nah itu suruh endorse tuh, suruh biayain. Oke, kalau nyuruh pakai skincare boleh transfer di sini gitu. Jadi buat fee skincare-nya itu tadi. Ternyata Sobat K yang namanya viral, padahal adik-adiknya ini udah talented banget, suaranya juga udah keren-keren banget. Ada aja komen, nggak ngomenin suaranya, ngomenin fisiknya. Biasanya kalau dapat endorsan itu
gimana cara ngebaginya? Kalian kan bersepuluh nih, itu kayak gimana? Uang dari endorsan itu mungkin dibuat biayain ke studionya juga. Nanti kalau ada yang kalau kita lagi ngonten nih bareng itu biasanya dapat kayak makanan gitu Kak. Konsumsi, Iya. oke, dapat konsumsi karena kalau konsumsi bisa dimakan bareng-bareng ya tentunya sama teman-teman ini, walaupun misalkan bersepuluh ya rame-rame, tapi itu justru nanti yang bakalan kalian kenang sih. Heeh. Berarti udah dapat makanan, udah barang-barang Barang juga udah. udah, duit juga udah. Mudah-mudahan kedepannya makin ini, makin mengalir biar bisa jadi mungkin lebih gede lagi nih si Mini Studio Team. Waduh, sleep callable katanya. Mungkin ada jasa sleep call. Fadil buka jasa sleep call tuh banyak kan sekarang, jasa apa keliling. Mungkin Fadil ini buka juga jasa sleep call keliling gitu. Oke Fadil, banyak yang minta dinyanyiin Fadil pagi hari ini. Jadi kalau pagi kan bukan sleep call ya Mas, ada tidur pagi-pagi. Jadi pengen dinyanyiin sama Fadil pagi ini spesial di Ke Perspektif lagunya Nadif, lagunya Penjaga Hati. Oh. Tak sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain, tiada bukan, hanya dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu, kau dan aku. Ini 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Kan ku arungi 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, karena bersamamu semua terasa indah. Gundah gulana hatiku telah hancur sirna. Janjiku tak
surga untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya. Ada komen dari Sobat K nih yang tadi ngomenin soal suaranya Fadil yang halus pisan. Nah ini tadi ada yang tanya, makan apa sih Fadil? Ikan sih. Makan ikan. Wah, keren banget. Berarti ini mensukseskan mantan ini ya Menteri Kelautan dulu. Susi. Programnya untuk makan ikan. Benar banget nih. Kebetulan saya tinggalnya di Payangan. Oh gitu, Ya. keren banget nih makan ikan. Tapi jangan sampai ketelan durinya. Kalau ketelan durinya juga nggak bagus juga suaranya nih Sobat K. Tapi kalian sendiri personal nih, punya nggak sih cita-cita? Pastinya punya ya, nggak mungkin setiap orang ini nggak punya cita-cita. Pasti kan kalian punya cita-cita masing-masing. Nah mungkin dari personal kalian sendiri cita-citanya apa nih? Kayak dari Agis mungkin selain menyanyi, adakah cita-cita lain Agis? Saya punya cita-cita ingin menjadi psikolog. Pengen jadi psikolog, mantep banget ya. Pengen jadi psikolog, walaupun pinter bernyanyi tapi pengennya jadi psikolog. Kenapa kalau boleh tahu kok cita-citanya pengen jadi psikolog gitu? Karena kan banyak anak muda zaman sekarang yang ngalamin mental itu apa? Mental health. Iya itu. Mental health issues ya, dan itu sesuatu yang nggak bisa dianggap remeh juga. Mulia banget nih tujuannya dari Agis. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya buat jadi psikolog. Terus kalau Fanny sendiri punya cita-cita apa nih? Fanny, penyuka lagu dangdut. Cita-citanya banyak. Banyak, nggak apa-apa. Makin gede itu kalau masih kecil kan kayak cita-citanya pengen jadi dokter, pengen jadi apa. Kalau makin dewasa itu makin bingung. Aku dulu pengen jadi, pengen kekunci di mall. Cita-cita sesimpel itu, karena pengen nguasain mall aja, nggak ada orang-orang terus aku kuasain mallnya sendirian. Itu cita-cita juga loh. Selain waktu itu aku pengen jadi dokter, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Tapi emang cita-cita setinggi langit nggak masalah, Van. Berarti itu tadi ya apa? Cita-citanya? Cita-citanya pengen nggak takut naik lift. Nggak apa-apa, itu cita-cita jangka pendek, mudah-mudahan segera tercapai ya. Nggak takut naik lift. Kalau misalkan profesi gitu, kedepannya pengen jadi penyanyi kah atau pengen profesi yang lain nih di luar penyanyi? Pengen jadi itu guru. Pengen jadi guru. Polwan juga. Polwan. Oh, jadi guru sama polwan. Iya, dua-duanya. Jadi polwan, jadi gurunya polisi-polisi nih, keren Iya. banget nggak? Jadi guru di dalam polwan nih, keren banget nih. Oke, mudah-mudahan juga tercapai. Nih, Amin. cowok paling ganteng di pagi hari ini nih, Fadil, tadi suaranya yang udah halus banget. Punya cita-cita apa nih? Mungkin meneruskan menyanyinya atau mungkin ada cita-cita lain? Kedepannya setelah lulus saya pengennya sih itu jadi content creator, kayak cover musik gitu. Oh mantap, iya cocok. Kita dukung ya Fadil buat jadi content creator. Kalau jangka panjangnya nanti mungkin pengen jadi pengusaha seafood gitu. Soalnya saya melihat itu impresi atau pendapatan dari masyarakat di daerah lingkungan saya itu banyak banget gitu. Dari penghasilan dari seafood gitu. seafood ya. Apalagi tinggalnya di dekat pantai ya, lihat komoditas yang begitu melimpah, kayaknya pengen gitu ngolahnya. Kita ke Bella nih, apakah ingin melanjutkan bernyanyinya, talenta bernyanyinya, atau mungkin punya cita-cita lain yang pengen digapai gitu? Kalau dulu itu pengennya jadi pramugari, tapi kalau sekarang masih nggak tahu ya, masih mau mikir lagi. Welcome on board. I'm Bella speaking. Gitu ya, kalau jadi pramugari. Iya. Tapi sampai sekarang masih pengen mengejar cita-cita jadi pramugari atau punya cita-cita yang kayaknya enggak, pramugari kurang oke nih, pengen jadi yang lain gitu. Nah, itu yang masih mikir. Masih dipikirkan Iya. ya. Udah di SMK, udah di level-level SMA nih harus di ini nih. Iya. Harus dimatangkan. Matangkan. Jangan sampai saya dulu juga gitu. Goyah di kelas 1, kelas 2-nya beda lagi, kelas 3-nya hampir beda lagi, tapi akhirnya enggak. Iya, akhirnya tetap bisa sejalan walaupun melenceng dikit. Kalau Sindu sendiri setelah memakan asam garam kehidupan, apakah Sindu membentuk Sindu yang lebih kuat? Seperti apa nih Sindu cita-citanya?
pengennya jadi orang sukses pastinya. Tapi Amin. itu apa, neneknya itu loh dukung banget jadi guru. Guru aja guru gitu. Tapi Ini kan dari nggak nenek. tahu. Kalau dari kamu sendiri Nggak tahu. masih belum tahu. Kok bisa? Apa kata nenekmu itu udah kamu ilhami dan kamu mau laksanakan saja apa perintah nenek gitu? Masih mikir-mikir Kak. Masih mikir-mikir. Iya. Ayo dipikirin dari sekarang nih. Gak apa-apa. Bener. Kalau Fanny tadi kan cita-citanya banyak nih. Iya. Sampai bingung nih mau nyebutin yang mana. Yang akhirnya yang kesebut pengen gak takut naik cliff dulu nih. Iya. Tapi mudah-mudahan semua apapun yang kalian cita-citakan ini bisa tercapai ke depannya ya. Apapun yang kalian rencanakan setelah viral ini juga bisa apa ya istilahnya tercapai semuanya lah ya. Ini ada juga pertanyaan yang masuk ke WhatsApp Radio dari Sobat Danang. Mau tanya dong ke teman-teman dari Simi Studio Team, gimana caranya biar terus kompak? Kan ini 10 orang ya tim intinya, plus ada timnya juga di luar talent ini, yang tentunya otaknya banyak nih. Dan agar bisa tetap kompak, tetap bagus, terlihatnya di konten juga bagus. Ini seperti apa? Apakah ada kendala-kendala atau mungkin ada tips-tips tersendiri yang bisa dibagikan teman-teman? Gimana? Fanny mungkin ada tips-tips sendiri. Pernah nggak sih tengkar gitu sama satu tim gitu? Alhamdulillah kita punya pemikiran dewasa ya. Jadi hampir hampir nggak pernah bertengkar. Malah kita itu sering guyon-guyon gitu. Oh itu mungkin Emang ya jadi tipsnya ya. jiwa-jiwanya jiwa pelawak kita. Oh itu ya. Jadi tipsnya, kalau tipsnya dari Fanny sebenarnya ngelawak di Sobat K biar suasananya tuh cair terus, nggak tegang gitu ya. Jadi enak, dibawanya tuh santai, latihan juga enjoy gitu ya. Tapi kalian kalau lihat vokal group kan nih, lihat Fifth Harmony, lihat apa lagi, banyak lah vokal group One Direction yang akhirnya ada tuh ya personel yang keluar gitu. Nah, agar mempertahankan keutuhan ini apa kalian mungkin punya tips-tips sendiri? Kayak kita kan sama gitu ya Kak. Kayak nggak, wah aku yang paling bisa sendiri gitu. Enggak ya, kayak ya udah sama, kita sama-sama belajar gitu. Mulai dari nol sampai kita akhirnya bisa kayak sekarang gini. Kita harus tetap rendah hati aja. Nggak merasa yang paling bagus sendiri lah Oke. gitu. Karena jalannya bareng-bareng. Iya. Dari awal memang bersama-sama. Benar. Buat membanggakan nama sekolah SMK 1 Pancasila. Benar nih, keren banget. Karena jalan memulainya juga bareng, jalannya juga bareng, memakan hate komennya juga bareng-bareng. Tentunya masa iya mau ninggalin gitu kan ya. Itu tadi mungkin sudah terjawab untuk Sobat Danang sendiri. Oh tadi kita udah ngobrol bareng teman-teman yang talented, kita datengin juga nih inisiatornya yang sampai bikin mereka viral nih kayaknya ya. Pak Mahmud, selamat pagi. Selamat pagi Kak Reza. Gimana nih kabarnya Pak Mahmud? Baik. Alhamdulillah baik sekali dan hari ini sangat gembira bisa datang di sini di K Radio. Ini sobatku juga gembira nih bisa disapa teman-teman yang viral ya. Yang kemarin ini dengerinnya atau nontonnya lewat TikTok aja, lewat Instagram ya, ternyata sekarang pagi ini bisa berbagi bersama di K Perspektif K Radio. Nah, kita tadi kan udah banyak tanya sama teman-teman nih Pak. Ternyata banyak juga ya cerita-ceritanya mulai dari gimana mereka merintis. Mereka ini juga ternyata awalnya menggunakan fasilitas adanya sampai sekarang bisa benar-benar terfasilitasi sejak viral. Nah, Pak Mahmud sendiri berangkat dari melihat talenta-talenta berbakat teman-teman atau anak didik di SMK 1 Pancasila atau tempat Pak Mahmud mengajar. Ini awalnya gimana akhirnya bisa tercetus, oke kita bikin yang namanya Simi Studio Team ini? Kalau ide pertama itu kita memang awalnya merintis media sosial itu mulai tahun berapa ya, 2014-15 kita masih pertama dibangun Facebook, kemudian 18 itu Instagram, 19 kita mulai di YouTube. Jadi memang kalau TikTok itu masih berapa ya, belum lama. Jadi kita awalnya itu malah di YouTube Mas. Kita bikin konten YouTube, ada film, kegiatan sekolah. Nah kemudian mulai mencoba untuk konten cover lagu itu 2021. Nah dari situ kita awalnya juga alatnya masih seadanya. Kita belajar audio, gimana nge-record dan seterusnya. Sampai 2022 Bapak Kepala Sekolah waktu itu dan
kita difasilitasi, dibuatkan sebuah studio khusus untuk podcast, untuk record dan seterusnya. Dari situ kita lebih semangat tentunya menggali anak-anak yang bisa nyanyi, punya talent kayak gitu. Kita awalnya belum ada ide untuk buat konten yang nyanyi bareng-bareng bergantian, itu kan baru kemarin kita itu bisa buat itu. Awalnya masih konten cover yang solo-solo, sendiri-sendiri anak-anak. Saya lihat anak-anak dari awalnya dari ekskul paduan suara, ada juga yang dari luar paduan suara punya bakat menyanyi, ya udah kita ajak join buat konten cover lagu kayak begitu sih Mas awalnya. Apakah memang di sana ada jurusan menyanyi atau seperti apa? Kalau jurusan menyanyi tidak ada, cuman kebetulan saya mengajarnya di bisnis digital dan saya juga memang passionnya itu di sosial media. Jadi kita sudah aware dari awal bahwa kedepannya ini platform media sosial sangat penting dan sangat kita bisa manfaatkan. Jadi dari situ awalnya kita mulai membangun sedikit demi sedikit dan ya dari awalnya dari pengelolaan medsos itu kita bisa mengembangkan anak-anak untuk menyanyi seperti itu sih. Oke, berarti ada talenta dan melihat kesempatan tadi ya Pak. Betul. Kesempatan di mana media sosial ini memang memberikan peluang besar sekali nih buat kalian nih sobat atau masyarakat di luar sana untuk bisa mengembangkan bakatnya. Tadi misalkan dengan Pak Mahmud contohnya yang lihat talenta-talenta berbakat anak didiknya yang akhirnya diolah menjadi satu konten kreatif, diupload di sosial media dan akhirnya boom jadi viral gitu ya. Nah ini perlu emang kerjasama, bukan hanya talentanya saja yang ada, tapi mungkin pemikiran-pemikiran seperti Pak Mahmud ini Sobat K yang bisa melihat chance atau kesempatan lewat apa yang ada di tren sekarang dan tentunya mau beradaptasi dengan itu ya Pak. Dan kalau ngomongin regenerasi kan ini 10 tim inti. Betul. Yang sudah terbentuk dari Simi Studio Team. Tapi masih terus melakukan regenerasi ya Pak? Betul, jadi di kelas 10 itu sudah ada bakat-bakat yang masih kita bina. Nanti kalau yang kelas 3 seperti Kak Fadil, Kak Sindu, Kak Cinta itu mereka lulus otomatis adik kelasnya akan naik dan ketika mereka udah siap ya udah kita join tim. Kalau ngomong kreativitas itu di sekolah sebenarnya banyak Mas Reza, jadi tidak hanya menyanyi. Ekskul tari itu juga sangat maju di sekolah kami, sering banget dapat juara. Dari akademik juga kita juga sering dapat penghargaan juga, dari kemarin dapat penghargaan dari Gubernur Khofifah itu kepala sekolah inovatif dan juga saya dapat juara 1 Jawa Timur kemarin seni budaya seperti itu sih. Keren banget nih. Nah, di balik talenta-talenta yang berbakat memang perlu Sobat K pemikiran-pemikiran kreatif seperti Pak Mahmud ini yang bisa mengemas dan akhirnya bisa mempublikasikan, bisa kasih exposure lah istilahnya ke masyarakat bahwa ini loh ada talent-talent seperti ini di SMK 1 Pancasila Ambulu. Tidak melulu di kota ya Pak. Betul. Karena ini kan kita ngomongin Ambulu tuh cukup lumayan jauh dari kota Sobat K, tapi talentanya cukup bagus-bagus banget nih. Dan tentunya banyak yang bikin Sobat K melewat juga nih akhirnya Pak ya. Terlena dengan suara-suara indahnya. Akhirnya mereka menginginkan konten yang berkelanjutan dari TikToknya SMK 1 Pancasila, dari YouTube-nya juga mungkin. Betul. Nah, kedepannya Pak Mahmud sendiri, ini kan sudah berjalan dan sudah mulai mendatangkan ya banyaklah hasil-hasil positif. Tidak hanya pujian, tidak hanya mungkin apa ya istilahnya hadiah, tapi juga mulai produktivitas lainnya seperti endorse dan lain sebagainya. Ini kedepannya seperti apa kalau Pak Mahmud sendiri merencanakan atau membentuk timnya ini? Karena ini sekarang kita lagi tren, otomatis mempertahankan itu jadi tantangan buat kami bersama tim. Di sini juga ada Kak Sofi, sebenarnya itu partner saya yang selalu mendukung kegiatan di studio, salah satu tim. Jadi tuntutan akan semakin tinggi karena kita sudah punya audiens, ada penggemar lah istilahnya Mas ya. Otomatis kita harus lebih memberikan apa yang lebih baik lagi dari apa yang sudah kita kerjakan. Kita akan berusaha lebih baik, mengembangkan konten-konten, kita akan buat konten yang mungkin collab dengan beberapa musisi, dengan orang lain, dan kita juga pastinya akan terus mengembangkan strategi supaya audiens terus meningkat seperti itu sih. Oke, keren banget. Jadi harus mempertahankan tadi
kalau udah di atas, jadi harus dipertahankan, harus tetap produktif juga ya. Mudah-mudahan teman-teman ini juga terus bisa melakukan hal-hal produktif dan kreatif tentunya. Meskipun nanti ada beberapa juga yang lulus ya Pak. Betul. Di tahun depan. Tahun iya 2024 itu ada di semester genap ya. 4 talent yang Waduh, lulus. dari tim intinya ada 4 talent yang lulus. Tapi mudah-mudahan regenerasinya nggak kalah ciamiknya nih, Pasti mudah-mudahan kita ya. terus bina nanti yang adik kelasnya. Kemarin juga ada classmate itu kita adakan kegiatan karaoke lomba, itu banyak muncul beberapa talent yang punya potensi dengan warna-warna suara yang lebih menarik, tentunya kita bisa naikkan lagi nanti. Kayaknya asik banget sih join ke SMA SMK 1 Pancasila Ambulu. Jadi saya pengen balik lagi ke masa-masa SMA ini. Kayaknya pengen join juga nih, menikmati masa-masa bisa karaokean bareng teman-teman gitu ya. Mengikuti kegiatan ekskul yang kece-kece banget. Sampai Juni ya Pak? Sampai Juni 2024 untuk 2024. pendaftaran murid barunya. Nah itu langsung dicatat aja tanggalnya, bisa langsung kepoin di websitenya SMK 1 Pancasila, atau langsung datang nih biar sama talent-talent ini lihat-lihat studionya, mungkin bisa karaokean bareng kalau pas mereka latihan, benar nggak Pak? Bisa. Oke. Terima kasih untuk Pak Mahmud ya, terus talent-talent juga nih dari teman-teman Simi Studio Team udah hadir di K Radio pagi hari ini, tentunya udah menghibur juga Sobat K masyarakat Jember yang tadi sudah mendengarkan suara-suara emas kalian. Kita nantikan juga Sobat K, jangan lupa ya kepoin terus YouTube K Radio, Instagram K Radio, karena bakalan ada konten-konten menarik juga nih bareng teman-teman dari SMK 1 Pancasila Ambulu. K Radio.